Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan dalam rangka menghadapi ujian akhir SMA. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-6. Amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus kimia NH4NO3. Senyawa ini utamanya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk yang kaya unsur nitrogennya. Produksi industri amonium nitrat secara sederhana dituliskan dengan reaksi HNO3, ini namanya adalah asam nitrat, ditambah NH3 yaitu amonia, menghasilkan NH4NO3. Reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dan 2,24 liter gas amonia pada keadaan STP, yaitu keadaan standar 0 derajat Celcius 1 atmosfer, akan menghasilkan massa padatan atau NH4NO3 sebanyak berapa gram. Jadi yang dihitung adalah massa dari amonium nitrat. Diketahui ARN-nya 14, H-nya 1, O-nya 16. Mula-mula kita tuliskan dulu reaksinya. HNO3 ditambah NH3 menghasilkan NH4NO3. Kemudian diperiksa apakah reaksi ini sudah setara atau belum. H-nya sebelah kiri 1 ditambah 3, ini 4. Sudah sama. N-nya ini 1 ditambah 1, ini 2. N yang sebelah kanan juga 2. Sudah setara. O-nya 3, ini juga O-nya 3. Jadi sudah setara. Kemudian di sini ada gram. Pasti nanti dihitung MR-nya. Dihitung dulu MR dari asam nitrat. MR dari asam nitrat yaitu HNO3. H-nya 1 ditambah N-nya 14 ditambah O-nya 3, berarti 3 dikali 16. Jika dihitung hasilnya 63. Kemudian asam nitratnya, HNO3-nya, kita cari molnya. HNO3. Mol itu adalah gram atau massa dibagi dengan mR. Gramnya pada soal diketahui 12,6 dibagi dengan mR-nya ini 63, hasilnya 0,2 mol. Kita tuliskan di sini HNO3-nya adalah 0,2 mol. Kemudian ada gas amoniaknya NH3, diketahui 2,24 liter. Pada keadaan standar, merubah liter menjadi mol itu dibagi dengan tetapan 22,4. Ini hasilnya adalah 0,1 mol. Kemudian kita tuliskan di bawah NH3 ini 0,1 mol. Perhatikan di sini HNO3-nya 0,2 mol, NH3-nya 0,1 mol. Maka yang molnya lebih kecil ini disebut reaksi pembatas. Pembatas itu maksudnya adalah zat yang habis bereaksi terlebih dahulu. Dan untuk perhitungan mol selanjutnya yang menjadi patokan adalah reaksi pembatas ini. Untuk menentukan NH4NO3 harus melihat mol dari NH3 atau pembatas ini. Dilihat koefisiennya, NH4NO3 ini 1, ini juga 1. Jadi menghitungnya 1/1 dikali dengan mol pembatas, yaitu 0,1
mol. Didapat hasilnya 0,1 mol. Mol NH4NO3 sudah didapat, dan yang ditanya pada soal ini adalah massa NH4NO3. Mengubah dari mol menjadi gram adalah dikali dengan MR-nya. Maka kita menentukan besarnya MR dari NH4NO3. Ini N-nya ada 2, berarti 2 kali 14 ditambah, ini H-nya ada 4, berarti 4 kali 1 ditambah, O-nya ada 3, berarti 3 kali 16. Jika dihitung, ini MR-nya mendapatkan hasil 80. Baru kemudian terakhir adalah menentukan massa NH4NO3. Rumusnya adalah molnya dikali dengan MR-nya. Molnya tadi didapat ini 0,1 mol dikali dengan MR-nya 80, maka didapat hasilnya 8 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 8 gram. Kita lanjutkan membahas soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini adalah soal tentang termokimia. Diberikan beberapa persamaan termokimia, ada 3 persamaan termokimia. Yang diminta adalah menghitung besarnya perubahan entalpi pembakaran standar dari C2H5OH menurut reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Jadi 3 reaksi ini harus disusun, digabung untuk membentuk satu reaksi yang diminta. Caranya dilihat reaksi yang pertama. Kita lihat di sini C2H5OH-nya ada di sebelah kanan. Sedangkan pada reaksi yang diminta C2H5-nya harus berada di sebelah kiri. Maka reaksi yang pertama ini harus dibalik. Tujuannya supaya C2H5OH-nya berpindah jadi ke sebelah kiri. Setelah dibalik kita tuliskan C2H5OH lalu terurai menjadi 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2. Jadi kita balik yang tadinya sebelah kiri menjadi ke kanan. Dan delta H-nya juga tandanya berubah. Tadinya min 278 berubah menjadi plus 278 kilojoule. Kemudian reaksi yang kedua dilihat, ini ada CO2-nya di sebelah kanan. Hasil reaksi yang diminta CO2-nya juga tetap di sebelah kanan. Jadi reaksi yang kedua ini tidak dibalik atau kita tuliskan reaksinya tetap. Tetap itu artinya kita salin lagi reaksi yang sudah ada. C ditambah O2 lalu menghasilkan CO2. Delta H-nya pun juga tetap ditulis seperti semula, min 394 kilojoule. Kemudian kita lihat reaksi yang ketiga, terdapat H2O-nya di sebelah kanan, lalu reaksi yang diminta H2O-nya juga di sebelah kanan. Jadi reaksi yang ketiga ini juga tidak dibalik, kita tuliskan tetap. Jadi disalin lagi reaksi yang ada, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Lalu delta H-nya juga tetap, yaitu min 286 kilojoule. Selanjutnya kita jumlahkan ketiga reaksi ini. Dilihat dulu reaksi yang
ada atau unsur yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri yang sama itu bisa dicoret. Misalnya seperti ini. Reaksi yang ke-1 ada 2C. Reaksi yang kedua ada C. Supaya bisa dicoret, maka reaksi yang kedua ini semuanya dikali 2. Tujuannya dikali 2 ini menjadi 2C, nanti bisa dicoret. Jadi O2-nya juga harus dikali 2, lalu CO2-nya juga dikali 2, nanti harga delta H-nya juga harus dikali 2 saat penjumlahan. Kemudian dilihat lagi yang sama, yaitu ada 3H2 sebelah kanan. Di reaksi yang ketiga ada H2. Supaya bisa dicoret, maka yang reaksi ketiga ini semua dikali 3. Tujuannya dikali 3 adalah supaya ini menjadi koefisiennya 3, lalu yang setengah ini nanti berubah menjadi 3/2, setengah kali 3 ya, ditambah H2O-nya juga nanti koefisiennya menjadi 3, dan delta H-nya nanti juga harus dikali 3 saat penjumlahan. Jadi H2-nya bisa dicoret karena ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Setelah dicoret unsur yang sama sebelah kiri dan kanan, kita jumlahkan unsur yang tidak dicoret. Yang sebelah kiri itu ada C2H5OH. Lalu ditambah sebelah kiri ini ada O2, ada juga O2, reaksi kedua dan ketiga. Ini 2 ditambah 3/2. 3/2 itu adalah 1/2. 2 ditambah 1/2 adalah 3/2. Atau bisa ditulis dalam pecahan 7/2O2. Lalu sebelah kanan yang tidak dicoret itu adalah setengah O2 ditambah, ini tidak dicoret berarti dituliskan 2CO2 ditambah, ini yang tidak dicoret adalah 3H2O. Setelah dituliskan begini, ternyata masih ada unsur yang sama sebelah kiri dengan kanan, yaitu O2. Sebelah kirinya ada 7/2, sebelah kanannya ada 1/2. Maka supaya sederhana, yang sebelah kanan itu 1/2-nya dicoret, yang sebelah kiri dikurangi 7/2 dikurangi 1/2, itu hasilnya adalah 6/2. 6/2 itu adalah 3. Jika dituliskan secara lengkap reaksinya C2H5OH, lalu ditambah 6/2, tadi kita ganti 3O2, lalu menghasilkan, ini sudah dicoret, jadi tinggal 2CO2 ditambah 3H2O. Dicek lagi apakah sudah sama dengan yang diminta di soal, C2H5OH, lalu ditambah 3O2. Ya, sudah sama, lalu menghasilkan 2CO2 dan ditambah 3H2O. Jadi sudah sama dengan reaksi yang diminta. Jadi angka-angka yang ini tinggal kita jumlahkan. Ini ada 278, lalu ditambah, ini semua kita tambahkan. Ini harus dikalikan dulu. 2 dikali dengan min 394. Kemudian masih ditambah lagi dengan ini harus dikalikan 3. Berarti 3 kali min 286. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil min
1368 kilojoule. Maka soal nomor 7 jawaban yang tepat adalah yang A. Min 1368 kilojoule. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8, yaitu tentang energi ikatan. Diketahui data energi ikatan rata-rata antara H2 lalu HCl dan Cl2. Yang ditanyakan adalah besarnya perubahan entalpi penguraian 7,30 gram HCl, diketahui MR-nya 36,5, dan reaksinya ada 2 HCl terurai menjadi H2 dan Cl2. Reaksinya kita tuliskan sebagai berikut. 2 HCl lalu terurai menjadi H2 ditambah Cl2. Ikatannya jika digambarkan adalah 2 dikali HCl itu adalah H dengan Cl. Lalu yang sebelah kanan H2 itu digambarkannya dengan H berikatan dengan H. Lalu Cl2 digambarkannya adalah Cl berikatan dengan Cl. Untuk mencari besarnya energi ikatan dari 1 mol HCl, maka reaksi ini semua dibagi 2. Karena di sini koefisiennya HCl-nya 2. Jadi kita cari supaya 1 mol ini dibagi 2, jadi tinggal HCl 1 mol ya, angka 1 tidak ditulis. Lalu ini koefisiennya 1 berarti menjadi setengah dikali H berikatan dengan H. Yang ini juga 1 dibagi 2 berarti 1/2 kali Cl berikatan dengan Cl. Untuk menentukan besarnya delta H atau entalpi pada reaksi ini adalah rumusnya adalah energi ikatan yang sebelah kiri dikurangi dengan yang sebelah kanan, atau pemutusan dikurangi dengan pembentukan. Yang sebelah kiri ada HCl, berarti kita masukkan nilai dari energi ikatan rata-rata HCl 431 dikurang yang sebelah kanan itu karena ada 2 ikatan, maka digunakan kurung. Ini adalah setengah dikali H dengan H, nilainya 436, lalu ditambah dengan setengah dikali dengan Cl berikatan dengan Cl, nilainya adalah 242. Jadi ini 431 lalu dikurang, ini dibagi 2 adalah 218, lalu ini dibagi 2 adalah 121. Jika dihitung, ini hasilnya adalah 92 kilojoule. Ini untuk 1 mol HCl. Tetapi yang ditanya di sini adalah HCl-nya 7,30 gram. Dicari dulu molnya HCl. Itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mR. Gramnya ada 7,30 dibagi dengan mR-nya sudah diketahui yaitu 36,5. Ini adalah 0,2 mol. Maka hasil akhirnya delta H itu adalah molnya 0,2 dikalikan dengan delta H 1 mol yang tadi telah kita hitung yaitu 92. Didapat hasilnya adalah 18,4 satuannya kilojoule.
Jadi soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, plus 18,4 kilojoule. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-9, yaitu tentang laju reaksi, pelajaran kelas 11. Terdapat tabel hasil reaksi dari H2 dan O2. Ada 3 percobaan, konsentrasi H2-nya diketahui, lalu O2 diketahui, dan laju reaksinya juga diketahui, lambangnya nanti V. Yang ditanyakan adalah order reaksi total dari reaksi tersebut. Jika soalnya menentukan order reaksi, maka langkahnya adalah kita satu persatu mencari order reaksinya. Di sini ada H2 dan O2. Langkah pertamanya menentukan order H2. Caranya dilihat O2 yang sama, jadi berkebalikan. O2 yang sama itu dilihat adalah 0,2, ini ada di nomor 1 dan di nomor 3. Jadi 1 dan 3. Ini maksudnya yang konsentrasi O2-nya sama. Nanti jika mencari order O2 berkebalikan, dilihat H2 yang sama. Dilihat di tabelnya lagi, H2 yang sama adalah data nomor 1 dan 2. Jadi dituliskan di sini data 1 dan 2. Kemudian ini tadi 1 dan 3 yang dilihat. 1 dan 3 O2 yang sama, tetapi yang dimasukkan adalah angka dari H2. Jadi 0,1 itu data yang ke-1, lalu dibagi dengan 0,2 data yang ke-3. Pangkatnya atau ordernya kita lambangkan dengan X. Kemudian laju reaksinya juga begitu. Diambil data 1 dan 3. Jadi 4/16. Jika disederhanakan, ini akan menjadi 1/2 pangkat X sama dengan 4/16. Jika disederhanakan adalah 1/4. 1/2. 2 pangkat berapa supaya menjadi 4? Maka X-nya didapat 2. Jadi order reaksi H2 adalah 2. Kemudian menentukan order O2. Tadi dilihat H2 yang sama, yaitu data nomor 1 dan 2. Tetapi yang dimasukkan angkanya adalah yang angka konsentrasi O2. Jadi 0,2 dibagi 0,4. Order reaksinya kita lambangkan Y sama dengan, lalu ini angka laju reaksinya 4/4. Jika disederhanakan, ini diperkecil menjadi 1/2 pangkat Y sama dengan 4/4, disederhanakan menjadi 1. Setengah pangkat berapa supaya hasilnya sama dengan 1? Diingat lagi aturan dalam matematika, semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi Y-nya didapat 0. Jadi order reaksi dari O2 adalah 0. Pada soal ini yang ditanyakan adalah order reaksi total. Jika total, tinggal menambahkan X ditambah Y sama dengan X-nya tadi 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya soal nomor 9 adalah yang D. Kemudian sekalian diingatkan, jika menentukan rumus laju reaksi, rumusnya adalah V sama dengan
K dikali zat yang bereaksi tadi adalah H2, lalu pangkatnya X, kemudian O2 pangkatnya Y. Jadi ini soalnya jika diminta menuliskan rumus laju reaksinya jadi seperti ini, atau V sama dengan K dikali H2, lalu X-nya tadi didapat 2, lalu O2 pangkatnya, Y-nya tadi adalah 0. Semua bilangan tadi pangkat 0 adalah 1, jadi ini bisa tidak ditulis. Hasilnya hanya V sama dengan H2 pangkat 2. Inilah jika ditanyakan rumus laju reaksi. Tapi pada soal ini hanya ditanyakan orde total. Jadi hanya sampai 2. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-10, yaitu tentang kesetimbangan materi kelas 11. Gas amonia di dalam industri dibuat dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen melalui reaksi setimbang yang bersifat eksotermik. Reaksinya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Untuk memperoleh amonia yang maksimal, reaksi harus bergeser ke arah pembentukan amonia. Jadi reaksinya harus bergeser ke kanan supaya hasilnya maksimal. Upaya yang tepat agar diperoleh amonia secara maksimal adalah ada 5 pilihan. Kita ingat lagi asas Le Chatelier, yaitu pergeseran kesetimbangan. Kita tuliskan lagi reaksinya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini disebutkan reaksinya adalah eksotermik, berarti delta H-nya bernilai negatif. Ada di sebelah kanan yang bernilai negatif. Pasti nanti yang positifnya atau endotermiknya ada di sebelah kiri. Diingat lagi azasnya. Yang pertama kita periksa di sini suhu dinaikkan. Menurut Le Chatelier, suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke endoterm. Kita tuliskan tadi eksotermiknya ada di sebelah kanan, endotermiknya berarti ada di sebelah kiri. Jadi jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke kiri. Ini berarti yang A itu jawabannya salah, karena yang diminta adalah reaksi harus bergeser ke kanan supaya hasilnya maksimal. Jadi jawaban yang A itu salah. Jawaban yang B kita periksa. Menurut Le Chatelier, tekanan diturunkan, reaksi akan bergeser ke koefisien yang besar. Yang besar dilihat di sini sebelah kiri, ini 1 ditambah 3, itu 4. Sedangkan yang sebelah kanan 2. Jadi yang besar itu ada di sebelah kiri. Maka ini jawabannya yang B juga salah. Karena yang kita cari adalah yang bergeser ke kanan. Yang C, volume diperbesar akan menggeser kesetimbangan ke koefisien yang besar. Jadi ini berkebalikan dengan tekanan. Kalau tekanan diturunkan, bergesernya ke koefisien yang besar. Kalau volume yang diperbesar, reaksinya bergeser ke yang besar. Berarti ini sama jawabannya, ke kiri bergesernya. Berarti yang C itu salah. Kemudian yang D, di sini ada diberikan inhibitor. Diingat lagi pengertian dari katalisator itu mempercepat reaksi. Kalau inhibitor itu justru berkebalikan, yaitu memperlambat reaksi. Keduanya ini tidak menggeser reaksi. Jadi reaksi tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Jadi jawabannya juga bukan yang D, karena kita cari yang bergeser ke kanan. Yang terakhir kita periksa jawaban yang E, konsentrasi gas N2 dan H2 diperbesar.
Azasnya kita ingat, konsentrasi diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan. Kita lihat N2 dan H2-nya ada di sebelah kiri. Jika sebelah kiri diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan, yaitu ke kanan. Jadi ini jawabannya betul, reaksi bergeser ke kanan. Sehingga amonia yang dihasilkan ini sesuai dengan di soal akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Konsentrasi gas N2 dan gas H2 diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Demikianlah pembahasan 5 soal UN tahun 2019 telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Caranya mirip dengan yang telah dibahas tadi. Soal nomor 1 adalah tentang laju reaksi. Terdapat reaksi, data reaksi ada 5 percobaan. Lalu Z-nya adalah NO dan H2. Kalian diminta menentukan besarnya order reaksi total dan juga rumus laju reaksi yang seperti tadi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi H2, lalu dipangkatkan dengan order reaksinya lambangnya X dan Y. Untuk mencari NO, dilihat H2 yang sama, cukup diambil 2 saja atau sepasang saja. H2 yang sama, misalnya di sini ambil data nomor 1 dan 2. Dapat X-nya, kemudian mencari order H2, dilihat NO yang sama, yaitu sepasang saja nomor 2 dan 4. Dapat nilai Y-nya, kemudian order reaksi total rumusnya X plus Y. Kemudian soal nomor 2 adalah reaksi pergeseran kesetimbangan. Yang ditanyakan adalah arah pergeseran reaksi pada reaksi H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI jika ditambah H2, lalu jika HI dikurangi, yang C jika tekanan diperbesar, yang D volume diperbesar. Diingat lagi asas Le Chatelier atau pergeseran kesetimbangan. Untuk soal nomor 3, diketahui data energi ikatan rata-rata CH, CCl, Cl dengan Cl, lalu HCl. Kemudian yang diminta adalah menentukan nilai entalpi atau delta H dari reaksi C2H6 ditambah Cl2 menghasilkan C2H5Cl ditambah HCl. Soalnya hanya seperti ini, hanya ini dibantu cara penggambarannya. C2H6 penggambarannya nanti seperti ini. C-nya ada 2, H-nya ada di sekitar C. Diingat lagi, C itu harus memiliki 4 garis atau 4 tangan. Jadi di sekitar C harus ada 4 garis. Penggambaran C2H6 seperti ini. Lalu Cl2 digambarkannya Cl dengan Cl, C2H5Cl. Cara menggambarkannya juga seperti ini dengan mengingat bahwa di sekitar C harus ada 4 garis. Dan HCl digambarkannya seperti ini. Untuk memudahkannya, maka ikatan yang sama di sebelah kiri bisa dicoret dengan sebelah kanan yang sama. Misalnya yang sama di sini ada C dengan C. Ini tidak perlu dihitung. Kemudian ada lagi CH. Dihitung sebelah kanan CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita coret 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang sebelah kiri juga dicoretnya hanya boleh 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tersisa itulah yang dihitung. Rumus entalpinya adalah sebelah kiri dikurangi dengan sebelah kanan. Jadi sebelah kiri nanti tinggal CH dan ClCl.
lalu sebelah kanan tinggal CCl, lalu HCl. Rumusnya adalah kiri dikurang